Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Silhuba. Saya dari kelas 3B S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan melakukan penyuluhan CA Cervix pada remaja untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Komunitas 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Rifa Silhuba. Hari ini kakak akan melakukan penyuluhan CA Cervix pada remaja. Tujuannya supaya adik-adik bisa mengetahui tentang apa itu CA Cervix. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang apa itu definisi CA Cervix. Definisi kanker serviks. Kanker serviks merupakan keganasan yang berasal dari serviks atau leher rahim. Serviks merupakan sepertiga bagian bawah uterus berbentuk silindris, menonjol dan berhubungan dengan vagina melalui ostium uteri externum. Menurut Kemenkes RI 2016, kanker serviks adalah kanker yang muncul pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini terjadi saat ada sel-sel di leher rahim alias serviks yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Sel-sel abnormal ini dapat berkembang dengan cepat, sehingga mengakibatkan tumbuhnya tumor pada serviks. Tumor yang ganas ini kemudian akan berkembang dan menjadi penyebab kanker serviks. Kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak menelan korban pada wanita di seluruh penjuru dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setidaknya dilaporkan ada 15.000 kasus kanker serviks setiap tahunnya yang terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu tanda dan gejala kanker serviks. Pertama, pendarahan vagina. Pendarahan vagina yang ekstrim terutama di antara siklus menstruasi dan pendarahan setelah menopause dapat menjadi gejala dan tanda dari kanker serviks. Pada tahap awal, kanker serviks mungkin sama sekali tanpa gejala. 2. Keputihan yang encer, berwarna coklat, bercampur darah, dan berbau busuk. 3. Nyeri panggul atau punggung yang tidak mereda. 4. Sakit ketika buang air kecil atau berhubungan seksual. 5. Terdapat darah pada urin. 3. Faktor resiko CA Cervix. Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai faktor resiko terjadinya kanker CA Cervix, diantaranya 1. Menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda, kurang dari 20 tahun. Faktor ini dianggap faktor resiko terpenting dan tertinggi. 2. Berganti-ganti pasangan seksual. 3. Berhubungan seks dengan laki-laki yang sering berganti pasangan. 4. Perilaku seksual beresiko. 5. Jumlah perkawinan. Ibu dengan suami yang mempunyai lebih dari satu istri atau banyak istri lebih beresiko kanker serviks. 6. Riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul. 7. Multiparitas atau perempuan yang melahirkan banyak anak. 8. HyG rendah yang memungkinkan infeksi kuman. 4. Penyebab CA Cervix. Sampai saat ini, penyebab kanker serviks belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat hubungan yang cukup erat antara kanker serviks dengan infeksi HPV, yaitu Human Papillomavirus. Terdapat kurang lebih 100 jenis HPV yang telah diidentifikasi dan sekitar 40 jenis yang menyebabkan kanker. Di antaranya adalah tipe 16 dan 18 yang menjadi penyebab lebih dari 70% kasus kanker serviks di dunia. HPV adalah sekelompok virus yang menyebabkan serviks terinfeksi, dan hal ini merupakan faktor utama penyakit kanker serviks. Penularannya terjadi melalui kontak seksual. 5. Dampak atau komplikasi kanker serviks. 1. Menopause dini. Menopause dini terjadi akibat ovarium diangkat melalui operasi atau karena ovarium rusak akibat efek samping radioterapi. Gejala yang timbul akibat kondisi ini adalah vagina kering, menstruasi berhenti atau tidak keluar, menurunnya libido, sensasi rasa panas yang berkeringat berlebih meski di malam hari, dan osteoporosis. 2. Penyempitan vagina. Pengobatan dengan radioterapi pada kanker serviks sering kali menyebabkan penyempitan vagina. 3.
Limfedema adalah pembengkakan yang umumnya muncul pada tangan atau kaki karena sistem limfatik yang terhalang. Sistem limfatik berfungsi untuk membuang cairan berlebih dari dalam jaringan tubuh. Gangguan pada sistem ini menyebabkan penimbunan cairan pada organ tubuh. Penimbunan inilah yang menyebabkan pembengkakan. 4. Dampak emosional. Tanda-tanda depresi adalah merasa sedih, putus harapan, dan tidak menikmati hal-hal yang biasanya didiskusikan. Selanjutnya, akibat dari kanker serviks stadium lanjut. 1. Nyeri akibat penyebaran kanker. Nyeri akan muncul ketika kanker sudah menyebar ke saraf, tulang, ataupun otot. 2. Pendarahan berlebihan. Pendarahan berlebihan terjadi jika kanker menyebar hingga ke vagina, usus, ataupun kandung kemih. 3. Penggumpalan darah setelah pengobatan. Kanker bisa membuat darah menjadi lebih kental dan cenderung membentuk gumpalan. Risiko penggumpalan darah meningkat setelah menjalani kemoterapi dan istirahat pasca operasi. 5. Gagal ginjal. Kanker serviks pada stadium lanjut akan menekan ureter, menyebabkan terhalangnya aliran urin untuk keluar dari ginjal sehingga urin terkumpul di ginjal. 6. Fistula. Fistula adalah terbentuknya sambungan atau saluran abnormal antara dua bagian dari tubuh. Fistula pada kasus kanker serviks terbentuk antara kandung kemih dan vagina, sehingga mengakibatkan urin keluar melalui vagina. 6. Cara pencegahan kanker serviks menurut Depkes RI 2009. 1. Berperilaku seksual beresiko untuk terinfeksi HPV, seperti tidak berganti-ganti pasangan seksual dan tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini kurang dari 18 tahun. 2. Hindari faktor risiko lain yang dapat memicu terjadinya kanker seperti paparan asap rokok, menindaklanjuti hasil pemeriksaan PAP dan IVA dengan hasil positif, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan banyak mengandung vitamin C. 3. Lakukan screening atau penampisan untuk menentukan apakah mereka telah terinfeksi HPV atau mengalami lesi prakanker yang harus dilakukan dengan pengobatan yang sesuai bila ditemukan lesi. 4. Lakukan vaksinasi HPV yang saat ini telah dikembangkan untuk beberapa tipe di Indonesia. Namun, kendala utama pelaksanaan vaksin HPV saat ini di Indonesia adalah biaya yang masih mahal. 7. Penata laksanaan. Yang pertama, tata laksana lesi prakanker. Tata laksana lesi prakanker disesuaikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan sasaran pasaran yang ada. Pada tingkat pelayanan primer dengan sarana dan prasarana terbatas, dapat dilakukan program screening atau deteksi dini dengan tes IVA. Screening dengan tes IVA dapat dilakukan dengan cara single visit, yaitu bila didapatkan temuan IVA positif, maka selanjutnya dapat dilakukan pengobatan sederhana dengan krioterapi oleh dokter umum atau bidan yang sudah terlatih. 2. Tata laksana kanker serviks intensif. Pada tata laksana kanker serviks invasif ini dibagi menjadi beberapa stadium. Untuk stadium 1B, 2, dan 2A2 menurut Kemenkes RI 2006, pilihannya yaitu yang pertama operatif atau rekomendasi. Dan stadium 2B menurut Kemenkes RI 2016, pilihannya yaitu kemoradiasi atau rekomendasi A, radiasi atau rekomendasi B, dan selanjutnya hysterectomy ultradikal laterally extended. 8. Pemeriksaan penunjang kanker serviks. Yang pertama, deteksi dini. Deteksi dini prakanker dari berbagai metode menurut Kemenkes RI 2006, yaitu infeksi visual asam asetat atau IVA. IVA merupakan pemeriksaan leher rahim atau serviks dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang leher rahim setelah memulas leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. Pada lesi prakanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut aceto white erythema. Visual menggunakan larutan asam cuka atau asam asetat 3-5%.
dan larutan iosium lugol pada serviks dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah dilakukan olesan. 2. Pap smear konvensional atau liquid based cytology atau LBC. Pap smear adalah suatu tes yang aman dan murah dan telah dipakai bertahun-tahun lamanya untuk mendeteksi kelainan yang terjadi pada sel-sel leher rahim. Pap smear adalah ilmu yang mempelajari sel-sel yang lepas dari sistem alat kandung wanita, tes DNA HPV. Telah dibuktikan bahwa lebih dari 90% kondiloma cervix (NIS) adalah virus penyebab kanker serviks. Perjalanan dari infeksi HPV hingga menjadi kanker serviks memakan berkembang menjadi kanker termasuk infeksi HPV. Uji DNA HPV dilakukan untuk mengetahui adanya infeksi HPV dengan menggunakan lidi kapas. Pemeriksaannya dilakukan dengan mengambil sampel bagian atas vagina dan ostium cervix dengan menggunakan lidi kapas atau sikat kecil. Tes DNA HPV lebih berguna bila dikombinasikan dengan pemeriksaan sitologi. Pasien dengan hasil positif sebaiknya dilakukan pemeriksaan koloskopi. 9. Pengobatan kanker serviks. Yang pertama yaitu pembedahan. Pembedahan merupakan salah satu terapi yang bersifat kuratif maupun paliatif. Kuratif adalah tindakan yang langsung menghilangkan penyebab sehingga manifestasi klinik yang ditimbulkan dapat dihilangkan. Sedangkan tindakan paliatif adalah tindakan yang berarti memperbaiki keadaan penderita. 2. Terapi penyinaran atau radioterapi. Terapi penyinaran efektif untuk mengobati kanker invasif yang masih terbatas pada daerah panggul. Pada radioterapi, digunakan sinar berenergi tinggi untuk merusak sel-sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. 3. Kemoterapi. Apabila kanker telah menyebar ke luar panggul, maka dianjurkan menjalani kemoterapi. Kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker. Obat anti kanker bisa diberikan melalui suntikan intravena atau melalui mulut. 4. Terapi biologis. Terapi biologis berguna untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh dalam melewati penyakit. Terapi biologis tersebut dilakukan pada kanker yang telah menyebar ke bagian tubuh lain. 5. Terapi gen. Dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengganti gen yang rusak atau hilang, menghentikan kerja gen yang bertanggung jawab terhadap pembentukan sel kanker, menambah gen yang membuat sel kanker lebih mudah dideteksi dan dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. 10. Obat-obatan kanker serviks. Analgesi merupakan pendekatan utama dalam penanganan nyeri kanker dengan koordinasi terapi primer seperti kemoterapi, radioterapi, dan pembedahan. Farmakoterapi adalah opioid, non-opioid, dan analgesi adjuvan dilakukan per individu untuk mendapatkan keuntungan dan keseimbangan antara hilangnya nyeri dan tidak timbulnya efek samping. Tangga analgesi ini telah diuji di banyak negara, baik negara maju dan negara yang sedang berkembang dengan hasil dapat mengobati lebih dari 80% penderita. Di negara yang sedang berkembang, tantangannya terletak pada pendidikan dan implementasi prinsip-prinsip dasar di balik tangga analgesi ini. Mungkin itu materi yang saya sampaikan pada penyuluhan kali ini. Mudah-mudahan Adik bisa mengetahui tentang kanker serviks yang sudah kakak jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.